Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Abi Syuja dalam serial ke-13 ini. Terakhir kita telah membahas tentang masalah khuf atau mengusap sepatu. Yang dimana ini adalah salah satu keringanan ketika kita berwudu. Saat kita akan mencuci kaki namun kita menggunakan sepatu, menggunakan khuf, atau para ulama kiaskan dengan kaos kaki, maka kita ada keringanan cukup untuk mengusap khufnya saja. Dan kali ini kita akan membahas suatu keringanan juga dalam Islam, yaitu dalam keadaan kita taharah, ya, bersuci. Kita diberi keringanan juga kalau tidak mendapati air, kita menggunakan debu, ya, untuk bertayamum. Kita sekarang membahas tentang masalah tayamum. Abu Syuja membahas dalam 4 poin tentang masalah tayamum ini. Yang pertama, beliau membahas tentang syarat tayamum. Apa saja syarat yang mesti dipenuhi ketika seorang itu bertayamum. Beliau katakan ada 5 syarat tayamum. Yang pertama, wujudul uzri bisafarin aw maradin, yaitu adanya uzur karena safar dan sakit. Adanya uzur karena safar atau sakit. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6 tentang masalah tayamum ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu." Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar atau salah seorang kalian itu buang hajat, ya, atau karena berjima atau bersetubuh dengan istrinya dan dia tidak mendapati air, maka hendaklah dia itu bertayamum dengan sa'id, dengan debu atau dengan tanah, yaitu debu yang suci. Hendaklah dia mengusap wajahnya, ya, hendaklah kalian untuk mengusap wajah kalian, wa aydiyakum minhu, dan mengusap tangan kalian. Ini adalah dalil yang menunjukkan perintah untuk tayamum dan juga dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau ada uzur, safar atau sakit itu diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian syarat yang berikutnya lagi, ya, syarat yang kedua, wadukhulul waqti shalah, yaitu telah masuk waktu sholat. Jadi tayamum tidak boleh dilakukan, ya, sebelum waktu sholat itu masuk, ya, karena masih ada waktu untuk kemungkinan kita mendapati air. Tapi ketika kita ingin melaksanakan sholat, misalnya sekarang sudah jam 12, ingin melaksanakan sholat zuhur, nah itu baru kita diperintahkan untuk tayamum ketika tidak mendapati air. Kemudian yang ketiga, wa talabul ma' wa ta'azzuru istimalihi, yaitu telah mencari air namun ada uzur tidak bisa menggunakan air tersebut. Ya, ada uzur tidak bisa menggunakan air tersebut. Dia sudah mencari air, ya, dia tanyakan kepada orang-orang sekitarnya, tidak ada air, atau tempat-tempat sekitarnya dia cari di ujung utara, cari di bagian utara, bagian selatannya, ataupun barat dan timurnya, namun dia tidak mendapati air, maka ketika itu, ya, dia dibolehkan untuk tayamum. Kemudian yang keempat, wa i'wazuhu ba'da talab, yaitu ketidakmampuan mendapati air setelah mencari-carinya di sana sini. Ketidakmampuan, ya, untuk mendapatkan air setelah mencari-carinya di sana sini. Nah, ini yang menjadi syarat tayamum yang berikutnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, syarat tayamum adalah watturabut tahir lahu gubar fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujis. Yaitu tayamum itu hendaklah syaratnya menggunakan debu, ya, yang suci, yang, ya, memiliki butiran-butiran, yang memiliki butiran-butiran. Dan jika bercampur pasir, ya, atau tanah, ya, lam yujis, maka tayamumnya tidak sah. Ini yang dipilih oleh Abu Syuja dan ulama Syafi'iyah. Abu Syuja dan ulama Syafi'iyah memilih bahwasanya ketika kita tayamum, ya, kita menggunakan debu, ya, tidak menggunakan yang lainnya.
atau di situ ada butiran-butiran sedikit ya. Namun kalau debu tadi itu bercampur pasir dalamnya maka tidak diperbolehkan. Ya, ini sebagian pendapat dari para ulama Hanafiyah dan juga ulama Malikiyah berpendapat yang berbeda dalam hal ini. Mereka katakan bahwasanya segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi itu diperbolehkan digunakan ya untuk tayamum. Jadi bukan hanya debu. Mereka memperbolehkan tanah, mereka memperbolehkan pasir, mereka memperbolehkan juga batu itu digunakan untuk bertayamum ya. Inilah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini sebagaimana keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala wa ju'ilat lil ard masjidaw wa tahura, dan aku dijadikan tanah ya, dijadikan bumi, maksudnya permukaan bumi yaitu sebagai tempat untuk sholat dan juga sebagai alat untuk bersuci, sebagai tempat untuk sholat dan alat untuk bersuci. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Abu Syuja dalam masalah tayamum. Kemudian yang kedua ya, beliau menyampaikan tentang ya, tata cara tayamum. Beliau membaginya menjadi dua, yaitu fardu tayamum dan sunnah tayamum. Apa saja yang termasuk fardu tayamum? Artinya yang harus dipenuhi ketika kita itu bertayamum. Yang pertama kata beliau berniat. Ya, yang pertama kata beliau adalah berniat, karena innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Kemudian yang kedua wa mashul wajhi, mengusap wajah. Ya, mengusap wajah sebagaimana disebutkan dalam ayat famsahu biwujuhikum, dan usaplah wajah kalian. Ya. Mengusap wajah di sini artinya dengan debu tadi ya, setelah kita menepuk tangan di debu ya, lalu kita meniupkan debu tersebut yang ada di tangan, lalu kita mengusap wajah kita. Kemudian yang ketiga wal yadain ma'al mirfaqain, yaitu dua tangan hingga siku. Ya, di sini menurut ulama Syafi'iyah bahwasanya tayamum itu tangan, tapi tidak cukup pergelangan tangan saja, tapi hendaklah sampai siku. Namun pendapat yang lebih tepat dalam hal ini ya, pendapat yang lebih tepat bahwasanya ayat yang mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, ya usaplah wajah dan tangan kalian. Tangan di situ maksudnya adalah pergelangan tangan dan tidak sampai siku. Demikian juga yang dipraktikkan dalam beberapa hadis ya, yang menjelaskan tentang tata cara ya wudu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat yang termasuk kewajiban lagi ketika tayamum adalah tartib, melakukannya secara berurutan. Berarti kalau di sini disebutkan mengusap wajah, lalu berikutnya adalah mengusap tangan, artinya pergelangan tangan tadi, maka di sini harus dilakukan secara berurutan. Ya, harus dilakukan secara berurutan. Jadi tidak bisa kata ulama Syafi'iyah tangan dulu baru wajah, tidak bisa. Namun yang lebih tepat tentang masalah ini, tartib berurutan di sini tidak merupakan keharusan, karena dalam beberapa riwayat yang menjelaskan tentang tayamum tidak disebutkan secara berurutan. Ada yang menyebutkan wajah dulu baru tangan, ada yang menyebutkan tangan dulu baru wajah. Jadi di sini intinya ada kebebasan ya, manakah yang didahulukan, tidak dipersyaratkan berurutan untuk tangan dan wajah ketika itu. Namun yang lebih bagus adalah kita memulai dengan apa yang Allah sebutkan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, yaitu usaplah wajah dulu baru tangan. Kemudian yang berikutnya lagi beliau sampaikan tentang sunnah wudu. Ya, tadi itu wajib, hal yang diwajibkan ketika wudu, ketika tayamum. Nah, sekarang beliau ingin sampaikan sunnah tayamum, artinya yang menjadi kesempurnaan ketika kita itu tayamum. Beliau katakan di sini ada 3 hal. Yang pertama tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Hal ini sebagaimana disyariatkan ketika kita melaksanakan wudu. Ya, sudah dijelaskan ketika penjelasan wudu, hal ini disunahkan. Kemudian yang kedua taqdimul yumna 'alal yusra, yaitu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Di sini sunnah, tidaklah wajib mendahulukan yang kanan dan yang kiri, tapi cuma disunahkan. Karena apa? Kenapa tidak sampai dikatakan wajib? Karena tangan di sini ya dianggap seperti satu bagian. Jadi kalau kita mau mendahului dengan kiri pun boleh, tapi di sini yang dianjurkan dalam hal yang baik kita disunahkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian yang terakhir yang termasuk sunnah wudu adalah al-mualah, yaitu ketika kita membasuh atau ketika kita mengusap anggota tayamum yang satu dan tayamum yang lainnya tidak dengan selang waktu yang lama. Ketika tayamum kita mengusap ya wajah kita, ya, maka jangan sampai berlalu waktu yang lama baru kita mengusap tangan kita, tapi dengan bersegera mungkin kita mengusap anggota tayamum yang berikutnya.
Lalu yang terakhir beliau jelaskan 3 pembatal tayamum. Yang pertama, ma abtalal wudu, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Maka segala sesuatu yang membatalkan wudu itulah pembatal tayamum. Seperti misalnya seorang itu kentut, ya hadas kecil, ya seperti misalnya seorang itu junub, hadas besar, maka tayamumnya itu batal. Kemudian wa ru'yatul ma fi ghairi waqtis shalah, yaitu pembatalan kedua adalah karena melihat air pada selain waktu sholat. Melihat air pada selain waktu sholat, ya. Kalau dia dalam keadaan sholat melihat air, maka dia boleh meneruskan sholatnya, ya, dia boleh meneruskan sholatnya ketika tengah-tengah dia sholat. Tapi ketika ya sebelum sholat, ini sudah masuk waktu sholat, ya, dia tidak mendapati air sama sekali, maka dia boleh menggunakan tayamumnya. Tapi kalau sebelum sholat dia mendapati air, maka tayamumnya ganti menjadi menggunakan air. Dan di sini beliau katakan ini kalau di luar waktu sholat, ya seseorang itu mendapati air, melihat air, maka tayamumnya itu batal. Dan yang terakhir yang termasuk pembatal tayamum itu adalah riddah, murtad, keluar dari Islam. Ini 4 hal yang diterangkan oleh Abu Syuja. Pertama beliau terangkan tentang syarat-syarat tayamum, yang kedua beliau terangkan tentang wajib tayamum, kemudian yang ketiga beliau terangkan tentang sunnah tayamum, dan yang terakhir adalah beliau membahas tentang pembatal tayamum. Demikian yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita masih membahas tentang masalah mengusap, tetapi beralih ke masalah mengusap ya perban atau mengusap luka ketika seorang itu ya memiliki luka atau memakai gips. Nanti insya Allah akan disinggung oleh Abu Syuja dalam kesempatan berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.